Awalnya, cerita menampilkan Juovan yang sedang menjalani proses kultivasi yang intens menggunakan teknik 9 penyihir milik marganya. Saat ia mencoba mengendalikan are yang lepas kendali, Nona Luo terkejut karena insiden tersebut. Juovan menyebut are tersebut sebagai debu menjadi debu, bumi kembali ke bumi. Dia berhasil mengendalikan are dan secara signifikan meningkatkan kekuatannya dengan menembus lapisan-lapisan Body Foundation Realm hingga mencapai puncaknya di lapisan ke-9. Meskipun mengakui bahwa proses itu menghabiskan banyak energi sihirnya, Juovan merasa puas karena terobosan tersebut jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan ki yang berhasil ia kumpulkan sekarang setidaknya 3 kali lipat, ia juga menyatakan niatnya untuk menerapkan beberapa seni bela diri setelah peningkatan ini. Selanjutnya, saat Juovan kembali ke klan Luo, ia disambut oleh Nona Luo dan anggota klan lainnya yang penasaran mengapa are kabut di wilayah mereka sempat lepas kendali dan kemudian menghilang. Zuovan menjelaskan bahwa hal itu kemungkinan disebabkan oleh linsinya yang terlalu kecil sehingga are menjadi cacat. Dia juga memberitahu mereka bahwa ia telah melihat keadaan keluarga Sun Guanjia dan bersyukur mereka semua telah dikalahkan. Pang Tongling, salah satu bawahan Nona Luo yang sebelumnya pernah mencurigai Zuovan, menyatakan penyesalan mendalam dan meminta maaf atas perilakunya di bawah tekanan musuh, bahkan bersedia dihukum mati. Namun Zuovan menolak permintaannya, mengakui Pang Tongling sebagai pelayan yang setia. Ia bahkan membandingkan kesetiaan Pang Tongling dengan Zhao Zheng dari kehidupan masa lalunya, mengisyaratkan bahwa kurangnya loyalitaslah yang menyebabkan kejatuhannya. Zuovan kemudian mengingatkan Pang Tongling bahwa ia hanyalah seorang pelayan, sementara Nona Luo adalah kepala penjaga keluarga Luo. Ia juga mengungkapkan bahwa Nona Luo telah ikut serta dalam rencana mengalahkan keluarga Sun Guanjia, sebuah fakta yang sangat mengejutkan dan membahagiakan bagi Pang Tongling. Nona Luo membenarkan hal tersebut, membuat Pang Tongling semakin yakin bahwa kebangkitan keluarga Luo sudah di depan mata. Sementara itu di sebuah gua terdalam, sebuah adegan terpisah terjadi. Seseorang yang duduk di singgasana menerima laporan dari seorang bandit yang tampak khawatir mengenai kegagalan keluarga Sun Guanjia, namun orang di singgasana itu hanya tersenyum dan memerintahkan untuk melanjutkan pemantauan. Setelah itu, ia bergerak ke balik dinding gua dan berbicara kepada sesosok pria tua yang terbujur kaku dengan mata merah. Ia mengatakan kepada master tersebut bahwa teman lamanya sudah menunggu, dan bahwa ia akan menunggu hingga naga berada di tangannya, dengan tujuan mengirim semua saudaranya untuk menghilang dari dunia ini. Kembali ke alur utama, dengan tidak adanya ancaman langsung, Juovan menanyakan rencana Nona Luo selanjutnya. Pang Tongling menjelaskan bahwa mereka awalnya berencana untuk membawa Nona ke kota Feng untuk menikah dengan putra pemimpin keluarga Cai. Dalam benaknya, Juovan menyeringai, berpikir bahwa pernikahan tersebut akan menghilangkan keinginan dan sihir iblis dalam dirinya, sehingga ia bisa terbebas. Mereka pun sepakat untuk menuju keluarga Cai. 5 hari kemudian, rombongan Juovan tiba di kota Feng yang ramai. Di sana, Luo Yunhai dengan angkuh mengklaim bahwa kota itu ada berkat kakaknya dan Juovan seharusnya menghormatinya. Namun Juovan mengabaikan klaim itu dan justru menendang Yunhai, mengatakan bahwa ia akan membersihkannya sekarang, menyebabkan kemarahan Nona Luo yang ia tenangkan. Kemudian di sebuah lokasi yang tampak seperti pasar atau kedai, mereka bertemu dengan seorang master giok. Juovan segera menyatakan bahwa giok yang dijualnya palsu, memicu perdebatan sengit. Dengan seringai khasnya, Juovan menantang master giok tersebut untuk membuktikan keaslian gioknya. Chapter ini berakhir dengan Juovan sekali lagi menunjukkan kecerdasan dan ketajamannya. Kali ini dalam menilai barang berharga, mengisyaratkan bahwa konflik baru akan segera muncul di kota Feng.